Oke, untuk malam hari ini seperti biasa ya, kita belajar ngobrol, belajar ngomong. Nah, kemarin sudah tak kasih PR itu, dan malam hari ini silahkan dibaca boleh, disampaikan di presentasi tanpa harus membaca juga boleh, atau cerita yang lainnya boleh. Yang penting malam hari ini itu silahkan apa yang kemudian kemarin yang menjadi PR itu dikemukakan di eh, acara Zoom ini. Nah, untuk yang pertama, mungkin siapa yang mau menawarkan diri untuk yang pertama? Saya Saya Pak, aja Pak, saya Pak. Bu Pratiwi, monggo. Soalnya habis ini mau izin sholat, Oke, baru azan monggo, Bu soalnya di Pratiwi. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, nggak sopan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Waalaikumsalam beratnya. warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya dulu ya. Mohon Ya, maaf. Bu. Laporannya kan kemarin tentang prospek yang masuk ke grup BMR 234 ya Pak Kozi. Ya, Kan saya yang masuk itu 17 orang. Sisa yang bertahan 12 orang, Pak. Terus yang BMR 235 itu saya hanya masukkan 14 orang, Pak. Ada 15 sebenarnya, tapi yang satunya nggak jadi cuma 14. Kemarin saya lapor sama Bapak tuh keluar 2. Hari ini keluar lagi 2, Pak. Rupanya tadi saya cek lagi sore sebelum itu, sebelumnya ke Zoom. oke. Mungkin kalau boleh saya tanya, mungkin fokusnya untuk kenapa, mungkin sudah dikorek-korek apa belum? Kenapa mereka pada akhirnya keluar? Maksud saya gini, yang keterkaitan dengan kita loh ya. Jangan sampai kemudian keluar itu kalau urusannya dengan mereka. Mungkin mereka akan alasan bla 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 atau itu bukan urusan kita ya. Itu memang teknis. Kaitannya urusannya dengan kita, apakah kita yang kurang meyakinkan di awal, ataukah mereka terlalu terburu istilah, atau kita terlalu buru-buru, sehingga maksud saya itu bisa jadi koreksi kita ke depan, bisa jadi koreksi. Jadi fokusnya, karena kalau orang lain kan kita tidak bisa, kalau orang lain kita tidak bisa mengendalikan ya, karena faktor eksternal ya. Tapi kalau cobalah kita belajar untuk mencari faktor dari kitanya. Kenapa sih saya kalau ngundang orang kok selalu ada yang keluar itu? Nah, itu kenapa ya? Apakah saya kurang mampu untuk meyakinkan, atau kemarin yang ini kemarin ini undangan lama saya terlalu lama, atau bahkan terlalu cepat? Artinya terlalu cepat nih, saya baru kenalan bla 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 langsung saya ajak belum sempat keluar atau dan lain sebagainya. Dari kitanya coba kalau bisa dikenali itu. Kalau boleh saya tahu, mungkin kalau masih ada yang keluar itu, kira-kira menurut Bu Pratiwi apa faktornya kalau dari Bu Pratiwi? Kalau dari faktor pribadi saya, maksudnya kalau saya standar aja ya Pak. Saya biasanya kalau japri itu seminggu 2 kali. Biasanya pertama saya kalau ngundang saya kenalan dulu. Habis itu baru kadang ada yang saya langsung minta izin share undangan. Kadang saya tunggu aja besoknya lagi saya japri lagi. Tapi banyak juga mereka kan nggak respon sama kenalan saya selang berapa jam gitu. Misalkan saya sebar kenalan siang, saya sore baru saya kasih undangan. Nanti kadang malam atau baru ada yang respon kayak gitu. Seperti itu ketika tersebut. Saya kadang kan pakai nomornya 2, Pak. Nomor yang buat ngundang sama nomor yang buat jadi admin. Saya kadang beda gitu loh, Pak. Karena dulu pernah kasus kena blokir gitu kan. Jadi nomor saya yang biasa untuk ngundang kadang nggak bisa untuk menambahkan orang ke dalam grup. Jadi biasanya saya bilang tolong ya di save nomor saya yang satunya. Kadang ada salah paham di situ. Ada tapi sih sedikit sih kejadian kayak gitu. Banyaknya mereka ya nerima gitu. Oh ya, saya save. Jadi dua-dua nomor saya di save sama mereka. Kalau tentang vibrasi saya mungkin saya berusaha ya. tetap di level power ya Pak ya, walaupun
Kadangan mungkin kan PD-nya atau citra diri mungkin kadang turun seperti itu ya. Tapi kan dengan saya berusaha untuk pokoknya setiap hari undang aja orang, maksudnya kenalan aja sama orang, undang orang, follow up kayak gitu. Saya untuk menjaga supaya saya tetap semangat gitu. Kalau dari faktor pribadi saya itu. Kemudian kalau mereka misalnya les, ya saya japri, saya tanya kenapa les. Banyaknya sih katanya nggak ada waktu atau sibuk atau HP lelet, HP lelet. Kemudian saya udah udah dilaksanakan itu tips dari admin supaya HP-nya nggak lelet. Kata mereka, apa namanya udah tapi tetap lemot. Seperti biasanya gitu sih Pak alasannya kalau nggak HP lemot, mereka sibuk nggak sempat buka grup kayak gitu. Atau ada juga yang sepertinya nggak cocok buat saya. Itu Pak. Berarti kalau dari faktornya Bu Pratiwi ada kemungkinannya itu tadi ya, ada karena ada double nomor, mungkin mereka merasa tidak nyaman, akhirnya keluar, dan atau kalau yang keluar dari sisinya Bu Pratiwi ya, kalau dari sisi mereka persoalan HP, persoalan mereka nggak nyaman atau ternyata masuk 2-3 hari itu merasa nggak nyaman, itu kan urusan mereka ya. Tapi kita maksud saya kita malam hari ini menggali dari faktor kitanya. Mungkin kemarin di grup yang lain itu ada soalnya ada cerita kenapa sih ketika undangan saya seringkali keluar, ketika ditelusur-telusur ternyata itu tadi dia seringkali asal-asalan undang, maksudnya asal-asalan tuh ya asal dapat nomor, asal diundang tanpa vibrasi, tanpa istilahnya tanpa doa, terus kemudian ada pas saat uring-uringan akhirnya mungkin yang nyampe lah, itu hal-hal itu yang kemudian maksud saya malam hari ini kita gali. Tapi ketika kemudian ternyata Bapak Ibu juga nggak merasa apa-apa dan bagaimana sih juga nggak masalah sebenarnya, tetapi alangkah lebih baiknya untuk ke depan kita semakin grow up itu semakin kita bisa kritis terhadap diri kita. Oh iya Pak kemarin fokus saya lagi sibuk, anak saya sakit, tapi saya karena mengejar ini 20 target itu makanya saya pokok kenalan orang-orang yang sudah saya kenal gini, akhirnya lupa saya follow up, lupa saya arahkan, akhirnya lah itu kan berarti itu menjadi ilmu untuk yang lainnya, maksud saya seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Pratiwi, ini kan kaitannya ini nih. Oh iya Bapak Ibu, Bu Pratiwi ini Medan ya? Riau. Nah, Bu Pratiwi ini bisa dicontoh untuk tim yang lain ya, maksud saya gitu, cuman agak saya evaluasi. Bu Pratiwi ini sudah beli tiket EB dan selalu setiap tahun itu beli tiket EB, tapi belum berkesempatan hadir. Ya karena saya tidak akan menyebutkan alasannya, lah ada banyak hal lah istilahnya ke depan. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain itu boleh timnya ikut di acara grup gosip itu penting. Tetapi untuk yang lainnya, untuk yang ke depan itu jangan, kalau memang masih benar-benar 99%-nya ragu bisa hadir, itu jangan beli tiket, tetapi transfer aja ke saya. Ya. Jadi kalau memang nanti memang ada sesuatu alasan yang masuk akal di hari hanya tidak bisa hadir, itu mungkin tiketnya yang ke saya itu nanti tak transfer balik dalam bentuk barang. Jadi belanja sebagai. Tetapi kompensasinya Bapak Ibu bisa ikut ini loh, gitu loh. Kan bisa jadi Bapak Ibu hari ini yang ada di grup ini punya tim. Pak, sebenarnya saya serak dengan gosip ini, tetapi saya punya tim di Aceh, saya punya tim di Papua. Kayaknya kalau November mau hadir itu 99%-nya nggak bisa. Tetapi dia sangat butuh ingin grup ini. Oke, transfer aja ke saya 800. Ya. Tapi tetap harus buat keputusan hadir. Tahu namanya rezeki ya, namanya Tuhan yang mengatur ya, siapa tahu nanti ada sesuatu hal yang mewujudkan dari impiannya itu ternyata bisa hadir. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ketika tidak bisa hadir pun itu uang nanti saya gantikan dengan belanja dengan atas nama IBU mereka dan sesuai kebutuhan, atau saya kembalikan lah istilahnya dengan cara belanja dan Bapak Ibu bisa ikut. Ini untuk yang tim-tim yang lain bisa seperti itu ya. Siap.
Ya Pak. Bisa saya share ke tim saya ya Pak ya. Soalnya ada yang juga pengen isikde tapi dia ragu keluarganya, suaminya, karena di Kalimantan Barat Nah, jauh gitu. hal seperti itu. Jadi artinya nanti sama-sama di grup Gosik D itu kita punya syarat yang sama lah istilahnya. Ya. Tapi bahwasanya di hari H nanti tidak bisa ada dan lain sebagainya itu kan urusan nanti. Oke, yang terakhir Bu Pratiwi, pendapatnya Bu Pratiwi terhadap grup Gosik D ini bagaimana selama ini ikut ini? Makanya saya selalu berusaha supaya ikut masuk grup gosip deh Pak. Kan kalau saya sendirian dengan upline saya atau dengan tim tim saya sendiri, nanti saya jadinya malah drop. Karena ya untuk mempertahankan semangat saya juga supaya saya ketularan vibrasi dari teman-teman leader yang udah lebih sukses gitu kan, yang selalu semangat gitu Pak. Bagi saya itu penting. Gitu. Makanya saya selalu berusaha untuk berada di grup ini apapun kayak manapun lah kayak gitu Pak. Saya itu aja. Berarti merasa nyaman dan merasa penting ya grup Gosik D ini Iya, ya. kalau bagi saya iya Pak. Untuk diri ya maksudnya setidaknya saya bisa menyelamatkan diri saya gitu. Soalnya kan kalau ngelihat tim atau ngelihat misalkan upline saya kayak gitu kan. Oh, jadi malah nanti malah nggak semangat Pak. Saya Oke. butuh orang-orang yang vibrasinya lebih tinggi, orang-orang yang lebih hebat gitu, supaya sebagai sparring partner gitu kan. Jadi kan kayak gitu, itu kok bisa ya kayak gitu. Saya kudunya juga bisa. Itu kalau bagi saya pribadi, Oke, setidaknya menyelamatkan diri saya. sharingnya Bu Pratiwi, mudah-mudahan yang lainnya juga dapat sesuatu masukan ya dari sharing Bu Pratiwi tadi ya. Bahwasanya Bu Pratiwi itu jauh di Riau, setiap kali dia sebenarnya punya niatan tinggi untuk hadir, tapi ada banyak hal yang mengakibatkan beliau tidak bisa hadir dan beliaunya selalu beli tiket EB. Maka kemudian selalu ada di grup Gosip D. Ya istilahnya kalau yang seperti disampaikan grup dokter di grup itu ya hangus lah, hangus nilai tiket 800-nya, tapi tidak hangus nilai perjuangannya, tidak hangus semangat untuk sukses di bisnis ini. 6 bulan sekali 800 itu ya masih sangat murah lah. Ketika kemudian kita hari ini buka warung, buka apa 8 bulan tidak sukses biasanya sudah menghabiskan modal banyak itu kan. Oke, terima kasih sharingnya Bu Pratiwi. Ya, terima Mungkin kasih juga belakangnya Bu Pak. Pratiwi mau ada yang sharing, siapa ini? Ya, terima kasih Pak. Saya izin sholat Pak. Oke, monggo. Silahkan langsung disampaikan, open mic, langsung ngobrol. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, maaf. Ini lagi berhenti di pertengahan jalan. Oke. Ya. Dari mana ke mana Pak Ajis? Ini lagi di Pak. Kembali ke negeri seberang kemarin. Walah, sudah kembali ke Brunei. Ya. Oh ya 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 ya. Oke, semoga sukses. Semoga sukses dan semoga dapat prospek orang sana lokal, Pak. Bisa ya, Pak ya? Bisa lah. Oh, ya. Jadi untuk dari saya yang kebanyakan dari grup 234 dan 235 itu sebagian besar dari FL dan lain. Oke. Jadi itu pun yang ikut termasuk yang kemarin ikut Sikde. Oke. Pak, orangnya Jadi, tidak langsung diikutkan ke sini aja, Pak. Ya belum Pak, apa yang satu belum belanja, jadi saya nggak masukkan. Oh ya ya ya. Ya, jadi untuk saya sendiri, saya harus lebih giat mendorong mereka dan membantu mereka untuk terus semangat. Ya, untuk grup Sikde ini saya sangat apa ya, antusias, sangat membakar Pak Kozen. Gimana rencana November mau mudik lagi? Ini November ini sepertinya berhalangan dengan adik saya yang lagi mudik karena apa nih, istrinya lagi apa namanya ya. Oke, ya. Oke. Tidak apa-apa sih, Pak. Tidak apa-apa. Kalau untuk
tiket sick day dari dulu saya selalu early bird, selalu ikut walaupun nyatanya kadang-kadang nggak bisa hadir. Tapi saya sangat senang sekali bisa bersama para leader di grup itu. Rasanya seperti vibrasinya luar biasa gitu. Oke, terima kasih sharingnya Pak Aziz. Ya. Hati-hati di jalan Pak Aziz dan mudah-mudahan nanti bisa punya target apa yang menjadi Bapak Ibu. Pak Aziz ini TKI Bapak Ibu, TKI beliaunya asli sama dengan saya Blitar. Terus kemudian kalau tidak salah Blitar, terus kemudian beristri dapat Banyuwangi, terus beliaunya bekerja jadi TKI di Brunei. Wih, keren. Di Brunei, dan setiap Sydney itu beliaunya selalu early bird, baik bisa hadir atau tidak bisa hadir, yang penting early bird dulu. Karena minimal gini, kalau Bapak Ibu yang hari ini early bird kan penting ya, ketika early bird kita itu bisa satu grup, kalaupun toh kalau saya mah apa ya, tapi kalau Bapak Ibu bisa satu grup dengan Pak Dokter di grup EB ya kan, di sana Bapak Ibu bisa bisa mendapatkan layanan langsung dari dokter Sigit. Tanya-tanya apa kan, meskipun agak lat dan lain sebagainya selalu. Hilang suaranya, Pak. Iya. Hilang. Ya, sudah. Hilang Sudah, Pak. Muncul lagi. Nah, tadi dipinjam Pak Aziz. Hilang lagi. Muncul Hilang lagi. Mbak lah. Tadi dipinjam Pak Aziz, dibawa ke Brunei suara saya. Oh iya. Itu tadi ya, bahwasanya kita ada banyak hal keuntungan kalau kita bisa early bird. Early bird itu walau bagaimanapun Bapak Ibu hari ini belum sesuai dengan impiannya Bapak Ibu, tetapi itu harga yang murah loh. Kemarin saya training bersama MW storytelling itu 10 juta. 10 juta cuman sebulan dan online. Offline-nya cuma setengah hari, 10 juta. Dan ke depan ilmu storytelling itu pelan-pelan akan kami share di grup. Ya, Pak. Terima kasih Pak Aziz sharingnya. Nah, di belakang Pak Aziz mungkin siapa yang mau presentasi? Membawa Saya, Pak. bacaan-bacaannya. Monggo. Saya dulu ya. Monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prospek 234 kemarin saya sebenarnya udah 20. Terus pas hari hanya 4 yang nggak jadi ikut. Nggak tahu. Terus yang satu undangannya kedaluarsa, jadi tinggal 15. Dan masih satu yang join, yang satu lagi itu yang saya share di grup itu udah EBO ternyata. Udah EBO. Terus satu lagi masih belum isi formulir. Kalau yang di 235 20, yang satu undangannya kedaluarsa, sisa 19. Kalau dulu awal-awal Gosik Day itu 20 itu rasanya ngos-ngosan banget. Kalau sekarang ya agak biasa lah, cuman harus benar-benar serius gitu. Jadi kadang saya di pekan-pekan awal setelah pembukaan kelas itu masih belum prospecting ya, karena masih sibuk follow up peserta sama yang peserta lama. Nah, udah mau hampir ke pekan kedua itu udah baru ngebut. Nah, itu yang perlu saya perbaiki polanya. Jadi kalau sepekan akhir aja udah bisa 20. Kalau misalnya dari awal saya udah start mungkin bisa lebih. Itu yang kekurangan dari saya. Terus apa lagi Bang Sin? Mau sampaikan apa aja nggak apa-apa, silahkan. Iya sejak di Gosik Day ini jadi benar-benar kayak tahu tujuan nanti
di Sikde yang akan datang itu kita mau mencapai berapa itu udah jelas, jari-jari tahu, terus kerja kita terarah. Kayak misalnya harus bikin yang kata Kak Dokter bikin diagram, itu kan saya tiap bulan bikin diagram, misalnya goal EBO gitu. Kadang ya lebih, kadang kurang, kadang nggak sama sekali. Itu selalu saya bikin di awal bulan. Itu salah satu yang eh, bisa terarah kerja yang saya rasakan. Mungkin itu aja ya Pak Hasim. Oke, terima kasih banyak sharingnya Bu Afi. Bu Afi ini timnya Bu Iva ya, timnya Bu Iva dari Malang. Iya. Luar biasa sekali sharingnya beliau. Lah, memang seperti itu Bapak Ibu ya. Sesuatu hal itu memang perlu dilatih. Kita prospecting awalnya 20 ngos-ngosan. Tapi kalau itu kita latih terus, akhirnya menjadi biasa, menjadi mudah. Bahkan ketika Bapak Ibu masih punya kesibukan, mungkin jadi guru, jadi direktur, jadi atau sibuk di sawah dan lain sebagainya, atau kerja apapun, kalau sudah tahu ritmenya, itu tidak lagi akan istilahnya mengganggu dari aktivitas kuadran kiri kita yang masih menjadi aktivitas utama. Tinggal kita melatih, memang harus memaksa diri. Disiplin waktu, belajar template manajemen itu yang pertama harus memaksa diri dulu. Memaksa diri akhirnya menjadi biasa. Terbiasa, biasa akhirnya menjadi mudah untuk kita lakukan. Memang di awal-awalnya ya sulit, seakan-akan sulit. Nah, itulah yang dilakukan oleh para leader yang kalau saya cermati Bapak Ibu ya. Katakanlah kalau saya hari ini butuh prospektif, ya mungkin seminggu nggak akan dapat 20, karena saya sudah lama tidak melatih otot prospecting saya. Tapi karena saya pernah melatih setiap malam itu dulu sebelum banyak WA blogger itu, saya semalam bisa sampai undangan bisa sampai 500 undangan. Dapatnya yang kalau masuk grup BTD dulu bisa sampai 100-150 semalam. Keren banget. Dulu juga ngos-ngosan karena saya mulai sekat habis pulang dari sawah, dari pasar, dari sawah maghrib, habis maghrib itu udah pegang HP sampai pegel, jempolan 2 jempol sampai pegel sampai jam 2, jam 3 itu enggak tidur. Ya, memang lagi mengejar itu, dan itu karena dulu tidak ada yang tidak seketat sekarang blogger, itu saya lakukan. Karena itu tadi sudah tahu gambarannya, impiannya. Karena saya sudah hadir di sini. Oh, kalau saya sukses, kalau dulu di seminar sebelah, leadership seminar. Oh, kalau saya sukses di bisnis ini, saya akan bisa seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Maka ini sudah ada buktinya, sudah ada contohnya, tinggal saya. Tidak bekerja keras mengejar itu. Saya korbankan segala-galanya, kasarannya seperti itu. Nah, akhirnya itu saya kalau dikalkulasi FL saya tidak lebih dari 50 orang selama saya join di bisnis ini ya, tidak lebih dari 50 orang. Tetapi yang sekitar 30-annya, 30 FL saya dapatkan di 6 bulan pertama. Kurang lebih 6 bulan pertama. Saya pertama undang 90, nggak ada yang join. Ngundang lagi 200, nggak ada yang join. Ngundang lagi kakak suruh makan dulu. Ada yang join. Itu Bapak Ibu. Nah, semakin setelah kita lakukan yang tadi, semalam saya bisa melakukan 150, itu ngundangnya 500, dapatnya 100, 150. Itu minggu-minggu berikutnya sudah mulai santai. Sudah mulai bisa tidur sore, sudah mulai karena sudah terbiasa, katanya sudah terbiasa. Nah, sekarang dengan ternyata setelah karena saya kan orang pertama, kenapa saya angkanya gede Pak ya? Karena saya orang pertama, masih uji coba, masih kelinci percobaan ya. Saya masih angkat. Nah, semakin kesini angkanya nggak tinggi Bapak Ibu.
Bu Nur Khadijah juga nggak pernah undang banyak. Pak Anton juga sudah nggak pernah undang banyak. Semakin ke sini orang-orang yang sukses itu, nah itu loh, itu yang saya adopsi, gitu loh. Itu yang saya adopsi. Saya nggak ngadopsi kalau Bapak Ibu kelasnya gosip desa adopsi cara kerja saya dulu nanti Bubar. bisa pingsan di tengah jalan nanti ya. Oke, minggu Senin depan bikin kelas 50 undangan loh. Keluar semua ya kan. Nah, saya memperlakukan grup gosip D itu terukur Bapak Ibu, terukur. Tidak awur-awuran. Dan benar, makanya saya sampaikan sebelum-belumnya ya. Benar yang disampaikan tadi Pak Mas Aziz. Kalau kita sudah merasa kita nggak perlu yang sekarang ya, kita nggak perlu banyak-banyak kayak saya dulu lah yang FL-nya. Yang penting berapapun FL-nya, cari paling tidak ada 3 FL yang di dalamnya ada orang aktif, 3 kaki. 3 FL. Kalau nggak FL-nya langsung yang aktif, mungkin FL-nya Bapak Ibu nggak aktif, tapi ada domainnya aktif. Nah, kerja fokusnya Bapak Ibu sama domain itu. Untuk gosip D ini Bapak Ibu setoran 20 prospek itu tidak melulu harus nomor WA-nya yang Bapak Ibu dapatkan. Bisa jadi Bapak Ibu karena sedang membantu timnya, prospek yang dimasukkan kelas BMR yang Bapak Ibu pimpin gantian itu buah dari prospek timnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bantu. Nah, di sini lengkap ya? Lengkap Bapak Ibu ya? Ya, lengkap. Ya, nangkap Pak. Jadi beban ini tidak kalau kemudian semisal kayak Mbak Nailul timnya udah mulai besar, ya sudah kalau memang sibuk MPLS dan lain sebagainya, target berapa FL-nya atau berapa domainnya, ayo setoran ke saya 5 nomor WA, 5 nomor WA, nanti saya bantu, saya ngerjakan itu untuk membesarkan. Nanti jatuhnya pertumbuhannya eksponensial Bapak Ibu. Jatuhnya pertumbuhannya eksponensial. Karena kalau tidak seperti itu, kayaknya kita akan kerjanya berat. Itu ya. Pola kerjanya seperti itu. Di belakangnya Bu Obi, siapa ini yang mau share? Bu Ratmi Asih, monggo Bu Ratmi Asih. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang grup 234 Pak, itu saya dapat 29 orang. Wah, keren. Yang keluar 11. Sekarang tinggal 8. Penyebabnya gini Pak. Banyak sekali Bu keluarnya. Ya, gini Pak, penyebabnya itu kan kebetulan waktu saya habis masukkan itu ada keluarga yang sakit. Oh iya. Yang seharusnya saya konsentrasi di situ enggak bisa karena kan harus ngamar itu Pak. Oh iya. Saya 1 hari lebih setengah hari itu enggak buka HP. Sedangkan di grup saya itu gini Pak, saya sebelum masukkan ke BMR itu saya buat grup dulu untuk koordinasi saya. Itu. Nah, di situ ternyata ramai banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang diberikan. Karena saya enggak tahu, saya enggak buka HP itu banyak yang protes. Apa istilahnya ada orang yang satu tuh yang memanas-manasi situasi gitu, Pak. Oh gitu. Ya, akhirnya keluar diikuti yang lainnya. Saya baru buka itu, ya Allah, rasanya tuh kecewa gitu, Pak. Soalnya saya selama ini kan mencari sendiri, Pak. 29 hasil kerja saya sendiri. Hilang begitu banyaknya itu, Mas Allah. Dengkul rasanya lemes. Iya. Nah, itu sebaiknya yang ingin saya tanyakan sebaiknya sebelum saya memasukkan ke BMR itu apakah seharusnya saya membuat grup sendiri yang selama ini saya lakukan, Pak? Atau langsung dimasukkan ke BMR tanpa grup 2 maksudnya? Itu kan sebelum saya masukkan ke BMR kan saya buat grup sendiri, 1. Setelah itu saya masukkan ke BMR 2, lah itu banyak yang protes. Kebanyakan grup kemarin sudah dimasukkan, sekarang kok dimasukkan lagi lah.
biasanya gitu. Tapi karena saya bisa mendampingi, akhirnya saya jelaskan. Nah, yang kemarin tuh saya tidak bisa mendampingi Pak 2 hari itu. Akhirnya ya itu banyak yang keluar itu. Ya, alhamdulillahnya sekarang 18 itu masih saya ramu dengan baik, Pak. Nah, itu pengalaman saya. Terus yang saya tanyakan tuh enaknya bagaimana untuk yang grup pertama itu, apakah dilangsungkan BMR atau saya buat sendiri gitu, Pak? Enaknya dicoba, Bu. Artinya dicoba seperti itu. Kalau Ibu merasa nyaman, meskipun resikonya itu nanti kalau ada satu istilahnya pemarah atau ada satu racun dan bisa meracuni yang lain, tetapi karena mungkin kondisinya Ibu amit ya, mungkin Ibu lagi sakit atau keluarganya ada yang dirawat sakit sehingga itu bisa membantu fokus, karena kalau dilepas tidak ada grup pra juga mungkin Ibu akan kewalahan untuk japri satu-satu, kan seperti itu juga kan. Iya, iya Pak ya. Kembalinya ke Ibu, yang paling enak untuk menurut Ibu lakukan yang mana, karena semuanya juga akan mengandung risiko ya loh. Kalau Ibu Iya, ada kelas pra BMR, istilah saya pra BMR ya, itu iya, risikonya kalau ada 1-2 yang istilahnya yang nakal, nanti bisa mempengaruhi yang lain. Tetapi kalau tidak ada kelas itu, Ibu juga akan bisa jadi akan kehilangan lebih banyak juga bisa jadi, karena 29 terus kemudian Ibu harus japri satu-satu, sedangkan Ibu masih agak lemah di ilmu WA-nya lah, nanti malah ada banyak yang tidak kejapri, tahu-tahu di grup BMR-nya malah banyak yang hilang, ya kan? iya Pak. Nah, itu malah yang kalau saya kembalikan ke Ibu, yang paling nyaman, paling enak untuk Ibu bisa memantau itu pakai yang sistem yang mana. Iya, Kalau Pak. kemudian ternyata nanti dihitung-hitung, kok ternyata kalau double group grupnya ada pra BMR, ada BMR, kok merasa terlalu banyak, kok seringkali ada yang protes banyak, berarti mungkin saja untuk orang-orang tertentu tidak perlu ada pra group, langsung saja ke BMR. Seperti itu. Iya. Terus gini Pak, Itu nanti Ibu yang bisa memilah-milah. Gimana Bu? yang grup 235 ini saya dapat 24. Itu saya enggak pakai pra grup, Pak. Langsung saya masukkan. Oh gitu. Itu alhamdulillah juga anteng, Pak. Tetap 24. Berarti kan ketemu kan polanya, kalau ternyata tidak perlu pra, anteng berarti ke depan tidak perlu pra aja biar banyak yang anteng. Tetapi kita juga akan lihat gini, kadang-kala kan gini. Kadang-kala saya sepakat atau tidak sepakat ya, grup itu ditutup atau tidak ditutup. Karena semuanya akan mengandung konsekuensinya. Kalau ditutup, itu konsekuensinya mereka-mereka yang calon-calon leader, yang kritis-kritis, mereka akan biasanya marah, tidak berani, akhirnya keluar. Mungkin juga loh orang itu yang keluar itu adalah orang-orang yang potensi menjadi tim kita. Tetapi kalau tidak ditutup atau kita buka, takutnya kalau ada yang toksik itu mempengaruhi yang lain, grupnya juga rame. Sedangkan seringkali kita dalam posisi yang tidak kuat mental untuk menghadapi itu. Nah, sekedar cerita Bapak Ibu ya, dulu di awal-awal saya pernah bikin grup itu hampir 300, dulu maksimal kan 355. 250 dulu, pertama 100 terus 250. Pada saat 250 itu Bapak Ibu, saya pernah mengundang itu 200-an orang. Terus di sana karena saya waktu itu agak nakal sebagian, artinya sebagian saya culik-culik, sebagian istilahnya saya sedang mencari bentuk ya. Itu dari grup itu saya buka, siap untuk menjawab segala pertanyaan. Dan karena pertanyaan itu kalau kita kan tidak perlu menjawab sendiri ya, meskipun kita jawab sendiri kan kita bahasanya, oh mohon maaf ya, saya tunggu sebentar, akan saya tanyakan kepada senior saya, kan selalu edifikasi seperti itu kan. Iya. Dulu saya pernah melakukan itu, banyak orang dan saya buka, ternyata ada yang share video porno, grup langsung buyar. Oh iya. Itu risiko-risikonya. Tetapi kalau dibuka di lain sisi, kalau kita dibuka, mereka-mereka yang kritis-kritis, mereka karena kan gini,
pada ujung-ujungnya seseorang itu mau join. Pada ujung-ujungnya seseorang itu mau join di bisnis ini karena interaksi. Iya, iya. Rata-rata yang hari ini jadi leader itu kalau ditanya materinya juga sampai hari ini juga belum banyak paham, nggak hafal juga. Tetapi mereka rata-rata join itu karena sering dijabri, ada interaksi di grup, bisa tanya. Walaupun kadang kalau Bapak Ibu lihat loh di grup EB aja yang ada Dokter Sigit ya, hampir setiap hari orang tanya, Nutrilite untuk diabetes itu apa? Dan untuk asam urat itu kalau Mas Rehan tuh sampai guyu-guyu jengkel. Itu kayak kemarin sudah sih, tanya terus kan. Kita kadang-kala males tanya membaca di atasnya. Mendingan langsung tanya, iya kan? Padahal di atasnya lagi ada percakapan kita sedang ada Pak Dokter sudah menjelaskan ini Nutrilite untuk cocok untuk diabetes. Tahu-tahu sudah selesai, di bawahnya masih ada juga tanya, Pak mohon maaf kalau diabetes itu apa Nutrilite-nya, ya enggak? Maksud saya, hal seperti itu juga sering kali loh terjadi di grup kita. Meskipun kita sudah sering share materi, pagi, sore, atau ada yang agak siang terus malam, itu bagi saya nggak masalah. Tetapi seringkali Hilang Pak Kodin. kebiasaan bertanya itu tadi loh, itulah. Jadi nanti ke depan cobalah grup dibuka deh, siapa yang berani memimpin grup dan dibuka dan harus saling kerjasama. Kalau ada pertanyaan seperti itu nanti biar kita tahu juga. Tapi sebelumnya sangat terima kasih atas share-nya Bu Ratmi Asih, bahwasanya 29 orang dari hasil nomor WA nyari sendiri itu luar biasa. Cuman ya itu tadi, karena memang resikonya kalau kemudian kita agak teledor, kurang bisa mengawal, nanti akan ada hal-hal yang kemudian, dan semua itu risiko, memang itu nggak masalah, dan itu bagian dari pengalaman kita yang harus kita lalui. Oke, di belakangnya Bu Ratmi Asih mungkin ada yang lagi yang mau sharing. Pak, sedikit lagi Pak. Ya nanti sambil lari ya. Oh ya. Halo. Iya, iya. Ya, untuk yang grup 234 kemarin hanya memasukkan 11 prospek EBIO dengan urusan MPLS itu, Pak. Alhamdulillah masih bertahan 7. Mentok, Bu. Iya. Yang 4 itu sudah keluar jawabannya ya sama. Kebanyakan grup HP-nya lemot. Kalau enggak gitu, Ibu enggak bisa nyimak ya, gitu Pak alasannya. Kalau yang grup 235 itu kemarin 18, alhamdulillah masih bertahan 17, keluar 1. Katanya sih tidak bisa baca gitu. Sudah nggak sempet gitu. Pendapatnya tentang grup Guside gimana, Bu Nailul? Penting Pak untuk menjaga semangat. Punya target tanggal segini harus dapat prospek segini itu. Halo, Pak. Untuk sangat Itu anak sampean yang dulu waktu ketemu di terminal masih hamil itu, Bu? Bukan. itu sudah TK, Pak. Ini yang adiknya. Yang waktu ketemu di Surabaya Ibu Nailul hamil itu sekarang TK? Iya. Belum lah. TK, Pak. Kan udah lama, Pak. Iya, 6 tahun ya. 4. Ya, 45 ya. Udah lama loh, Bu. 45 masa nggak kepingin SP sih. Oke, terima kasih sharingnya Mbak Nailul. Saya kenal Mbak Nailul tuh waktu pulang acara Sikti. Dulu shift kayaknya. Itu ketemu di Mbak Nailul di terminal Surabaya itu. Dulu LS masihan Pak, masih di numpang di sebelah. Oh ya, masih LS ya. Malah beliaunya luar biasa dari Ponorogo.
hamil besar ketemu sama saya, minta dibelikan soto. Minta dibelikan. Kita kebetulan makan-makan bareng, makan-makan bareng itu ngobrol-ngobrol di sana. Waktu itu ya saya belum SP kayaknya. Waktu itu saya belum SP, tapi sudah katanya Mbak Nelu sudah kelihatan aura SP-nya. Ya, sudah sama Bu Riza kok. So, jadi seringkali jujur aja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ketika di grup GoSID yang terutama yang join sudah lebih dari 2 tahun dan sampai hari ini istilahnya minimal kalau saya kata bonus bulanannya belum bisa mencapai untuk mengcover biaya SID. Artinya biaya SID itu ya beli tiketnya, penginapannya, makannya, uang akomodasi PP-nya itu saya pribadi secara umum belum bisa menjawab apa sih penyebabnya. Tetapi kalau kemudian saya bisa menelusuri satu persatu komunikasi yang saya temukan itu konsistensi dalam menjalankan bisnis ininya yang seringkali lemah. Karena kadang-kala kita ikut SID, semangat, pulang semangat, bisa dapat prospek 50, 100, itu cuma bertahan 1 bulan. Bulan-bulan berikutnya, karena mungkin pasangannya belum positif, karena mungkin lingkungan kerja kuadran kirinya yang masih banyak mempengaruhi hal-hal negatif, itu akhirnya membuat mereka rata-rata di bulan kedua, bulan ketiga itu konsistensi untuk mengerjakan bisnisnya ini itu turun. Sudah mulai tidak prospektif, sudah mulai, ya untungnya kadang sebagian mereka masih terikat ada tiket EB-nya. Tapi sebagian besar, saya katakan sebagian besar, kenapa teman-teman yang lebih dari 2 tahun kok belum, bisnisnya belum bertumbuh, itu rata-rata itu lemah di disiplin konsistensinya. Lemahnya di sana, rata-rata ya, walaupun tidak semuanya. Kalau saran saya sebenarnya, terutama yang malam hari ini hadir di acara malam hari ini ya, kalau saya boleh berpesan Bapak Ibu. Bapak Ibu taruhlah ini masih ada Juli, Agustus, September, Oktober, masih ada 3 bulan ya. Cobalah, karena istilahnya otot kerjanya Bapak Ibu sudah dilatih. Cobalah untuk nanti bulan Agustus itu jangan ditahan untuk prospektif. Yang bisa 100 lah sampainya 100 dalam 2 minggu. Jangan ditahan-tahan. Maksimalkan selama 3 bulan ini. Baik itu prospek yang cari sendiri atau prospek yang diberi oleh downline FL atau frontline atau downline yang kita bantu. Cobalah mungkin Bapak Ibu optimalkan untuk prospecting. Ya. Jangan batasi. Dan kalau merasa, bahkan kalau merasa Bapak Ibu sudah punya istilahnya saving atau perbendaharaan prospek yang sudah pernah di grup alumni-alumni yang hari ini lebih dari 2.000 atau 1.000, mungkin Bapak Ibu bisa juga Agustus itu dikurangi prospectingnya untuk dirinya Bapak Ibu, tetapi masih menampung untuk FL dan lainnya, ya, mungkin 10 juga nggak masalah. Tidak masalah, tetapi mulailah diobok-obok ini, diobok-obok prospek-prospek yang belum join di kelas-kelas alumni ini, dicari lagi. Yang setahun yang lalu terutama, 2 tahun yang lalu terutama, diundang lagi. Diundang lagi. Itu harapannya nanti itu akan skill up Bapak Ibu. Bapak Ibu skillnya akan bertumbuh. Karena kan Bapak Ibu tidak akan lagi bisa mengundang dengan cara yang biasa kan, sok kenalan, sok gini kan.
harus akan mencari cara atau mencari kosakata atau minimal mencari kalimat bagaimana membuka orang-orang yang lama ini untuk kita perspektif lagi. Cobalah itu lakukan Bapak Ibu. Sementok sampai November. Prospek barunya dikurangi boleh, prospek lamanya ditingkatkan. Atau yang sekarang lagi gampang-gampangnya cari prospek kayak Bu Ratniasih tadi, 29, 30. Cobalah dimentok sekalian, semaksimal mungkin. Sebanyak-banyaknya. Taruhlah batas atasnya Bapak Ibu itu berapa. Istilahnya sampai yang mendekati kalau Bapak Ibu sudah akan japri 1, 2 nomor lagi, nomornya Bapak Ibu akan diblokir. Itu istilahnya ya. Itu yang Bapak Ibu tahu sana. Coba. Nah, nanti setelah nanti waktu di November nanti baru kita diskusi langkah selanjutnya. Pak, saya sudah mengerjakan ini, saya setiap bulan sudah naik seperti ini, sudah seperti ini sampai November, tapi saya bisnisnya belum kemana-mana. Nanti kita evaluasi di sana. Coba keluarkan semuanya kemampuannya Bapak Ibu dalam 3 bulan ini. Karena apa, ototnya Bapak Ibu sudah terlatih ini selama 3 bulan kemarin kan. Iya Pak, iya. Maksimalkan. Momentum ini momentum. Kalaupun boleh dikata, saya bisa ngomong, kalaupun nanti sampai November Bapak Ibu sudah mengerahkan segala sesuatunya tapi bisnis ini tidak bertumbuh, saya bisa nyarankan, oke, kayaknya Bapak Ibu tidak cocok di MW. Yuk. Bisnisnya. Ya enggak Pak. Saya kadung cinta Pak sama NW. Ini bukan persoalan cinta atau tidak cinta ya, ini persoalan bisnisnya ya. Persoalan Bapak Ibu masih IBO nggak masalah. Tapi artinya Bapak Ibu sudah harus berpikir bahwasanya menjadi IBO, menjadi MW tidak lagi bisa diharapkan untuk masa depan anak-anak Bapak Ibu, untuk masa depan Bapak Ibu untuk bisa menggapai impiannya tadi. Bisa jadi impiannya bisa jadi tempat lain. Bisa jadi juga, ini ada loh, teman kita bisnisnya nggak tumbuh-tumbuh, tapi karena sergapnya di grup MW, di grup kita, belajar leadership, beliaunya setahun ini diangkat jadi 2 level, jadi awalnya karyawan biasa, terus kemudian beliaunya belajar tentang menghargai orang lain, berkomunikasi bagus, terus akhirnya di tengah jalan dia diangkat jadi asisten supervisor, 3 bulan diangkat jadi supervisor. Dan dia ngomong, kalau saya dulu tidak sekolah di Debaca Pak, saya tidak bisa ini mengatur orang, mempengaruhi orang, berkomunikasi, tapi komunitas Debaca membuat saya belajar banyak. Saya tidak pernah berpikir jelek tentang orang lain, saya tidak pernah berpikir jelek tentang atasan saya, dan lain sebagainya. Akhirnya saya bisa benar-benar tulus jujur, dan disitulah saya kemudian hari ini diangkat jadi supervisor. Nah, itu ya cara pandang kita bisnis MB ya. Makanya saya ngomong, ayo yang memang kepinginnya impian, bukan ngomong MB cinta saja ya, tapi yang kemudian menggantungkan impiannya di bisnis MB, kerjakan semaksimal mungkin sampai minimal November. Baru ketika November nanti kita evaluasi. Ya, saya sudah ngomong ke beberapa orang bahkan, yaitu tadi kaitannya. Oh, kalau cara berpikirnya dengan seperti itu dan sudah melakukan seperti itu, bisa jadi loh. Karena apa sih? Kita harus realistis lah Bapak Ibu. Di dunia ini dunia yang bulat, dunia yang besar sekali. MB bukan satu-satunya pintu rezekinya Bapak Ibu ya. Tetapi karena hari ini Bapak Ibu ada di MB dan komunitasnya Debaca, ayo saya bantu semaksimal mungkin. Nah, karena semaksimal mungkin itulah kemudian jangan disia-siakan. Kalau memang sudah tidak cocok dengan gaya dan atau kependidikannya Debaca, bisa jadi mungkin akan cocok dengan cara yang lain. Kan seperti itu maksud saya. Nah, maksud di MB ataupun tidak di MB. Belakangnya mungkin ada yang nyusul lagi. Saya Pak. Pak Dano, monggo.
Maaf agak apa nih? Di sini dingin Pak, 22 derajat sekarang. Wah, Malang Selatan ya? Ya di Malangnya sih Pak saya. Oh, lah. Kabupaten tapi dekat kota. Itu di Sawut Jajar Pak. Oh ya ya ya. Nih. Eh, Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Di grup 234 kemarin dapat masukkan 26, sisa 14, yang 235 masukkan 29, sisa 21. Dari sisi kami sendiri kenapa mereka mundur, itu sepertinya sih Pak, settingan WA Group itu saran saya sih harus ditutup sejak awal Pak. Halo? Ya, ya, ya Pak, saya tangkap. Iya, settingan grup menurut saya harus ditutup sejak awal karena untuk menjaga, menghindari orang-orang yang toksik itu Pak. Mungkin toksik bukan dari grup kita tapi dari grup maksudnya dari prospek teman yang lain, jadi bisa mempengaruhi karena ada yang pernah ke saya seperti itu Pak. Mereka ada personal yang keluar, masalahnya loh kok anunya segini lah, kita sudah menjelaskan, dia sudah lari duluan lah, kasarannya seperti itu Pak. Itu. Terus yang kedua, kalau sebelum 234, 235 itu saya setelah mengundang dan mereka setuju untuk masuk ke bimbingan kecerdasan finansial, itu menjelang kita masukkan hari Sabtu atau hari Minggu itu mereka saya WA Japri yang intinya hari Senin materi bimbingan akan dimulai. Istilahnya saya minta secara personal itu untuk tidak keluar dulu sebelum, artinya ya dalam minggu inilah, nanti setelah minggu depan keluar silahkan karena kita tidak terikat, supaya istilahnya gini Mas, kita menghormati admin yang memberikan materi. Bahasa saya seperti itu sih Mas. Dan biasanya manut hanya terus terang yang 2 minggu ini kalimat itu tidak saya anukan Pak, karena mungkin yaitu sudah banyak yang harus dicapri itu, jadi kadang ada yang kesingsal istilahnya Pak. Itu. Terus dari sisi saya pribadi Pak, dari sisi kedua yang saya kan kadang mengevaluasi undangan. Jadi undangan yang saya sampaikan ke prospek itu sebelumnya sih saya tidak mencantumkan bahwa ini bimbingan kecerdasan finansial itu di bawah asuhannya Dokter Sigit. Undangan awal loh Pak. ya, Nah ya. begitu dia tahu bahwa ini hanya Dokter Sigit, artinya memang banyak juga mereka yang sudah pernah ikut Pak. Mereka sudah pernah ikut itu. Jadi saya evaluasi bahwa kata-kata Dokter Sigit harus saya masukkan sejak awal. Itu. Terus untuk manfaat dari grup Go Sikde November bagi saya pribadi sangat bermanfaat Pak, karena bisa menjaga semangat saya supaya tetap paling nggak tetap bertahan lah Pak di bisnis ini. Terus informasi-informasi yang saya dapatkan juga sangat membantu, dan di situ juga ada sharing masalah dan solusi. Nah, itu sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Itu terus untuk yang Pak Kosen sampaikan tadi, untuk kita menggali prospek lama ini, ya saya setuju sekali Pak. Jadi saya terpacu lagi supaya prospek-prospek lama ya siapa tahu sih Pak, dari
Apalagi yang dulu pernah jawab Japri, artinya dia bisa komunikatif, siapa tahu nanti bisa join, itu saya setuju Pak. Gitu Pak Mesin. Oke, terima kasih sharingnya Pak Dano. Oke. Kita banyak dapat insight ya dari Pak Dano ya. Bisa jadi ini menjadi beberapa usulan kelemahan dari Pak Dano, tetapi bisa jadi keuntungan dari yang lain terkait kayak penamaan. Di beberapa grup memang grup-grup platinum itu mulai mencoba untuk benar-benar menghilangkan Dr. Sigit. Mulai mencoba. Karena apa? Dr. Sigit itu sudah terlalu mudah dicari di Google. Kalau Google ketik Dr. Sigit Setiawadi itu larinya nanti pendidikan dan ajakan bisnis MW. Nah, itu ada juga yang menyiasati kemudian akhirnya tidak memakai Dr. Sigit di awal-awal. Tetapi dalam kaitannya dengan kasusnya Pak Dano itu juga malah menjadi nilai poin plus ketika kemudian kita ingin filtrasi, memfilter ini orang ini sudah pernah ikut atau tidak. Nah, itu silahkan Bapak Ibu bisa memakai itu untuk dalam rangka kepentingannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu istilahnya daripada nanti biar tahu di dalamnya atau biar tahu nanti aja lah, semua saya undang, mungkin perlu pakai edifikasi nama yang lain, nama saya atau nama grup DPR atau apa, kalau memang seperti itu. Tetapi kalau kemudian itu misal kita sudah lebih dari 20, sudah banyak untuk filtrasi daripada 20, nanti ternyata separuhnya sudah pernah tak filtrasi deh, mulai di Japri bahwasanya ini bertikat dari Dr. Sigit, mungkin seperti itu. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, ada banyak platinum yang masih menggunakan materi-materinya Dr. Sigit, tetapi ada juga beberapa platinum yang sedang mencoba untuk kemudian dengan inti materi yang sama, tetapi tidak lagi menyebut nama Dr. Sigit. Kan kita punya literasinya sudah sama kan dengan Dr. Sigit, buku-buku yang dibaca kita sudah sama, dan di luaran juga banyak orang yang kemudian apalagi yang biasa teman-teman pakai di TikTok, pakai di Facebook itu kan mereka juga boleh kita adopsi kan seperti itu. Dan itu sah-sah saja Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa jadi untuk pengawasan ke depannya. Dan memang untuk grup GOSID saya belum mengambil sikap. Saya mengambil sikapnya artinya kita selama ini materinya di grup GOSID itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Nah ini kemarin kan setelah di April kan kita ada kedatangan beberapa kayak Bu Ningrum, terus kemudian membawa materi prosumer. Silahkan jika itu merasa dianggap baik, Bapak Ibu adopsi, dikomparasikan dengan BMR yang lama atau seperti apa, bikin telegram tersendiri terus disusun sendiri. Nah, ini juga di Mas Pras juga sedang menyusun untuk materi-materi yang lebih simpel, lebih singkat, yang nanti target marketnya harapannya adalah para milenial atau para Gen Z. Itu kayak Mbak Alda, kayak Mbak Walida, kayak Mas Rehan, bisa nih mulai menyasar pangsa pasar ke sana, susunannya diadopsi dari yang selama ini ikut prosumer, dari yang selama ini ikut BMR, silahkan ditata menurut urut-urutannya, menurut atau diedit, dimasukkan di Telegram, dan silahkan dicoba. Mungkin dari grupnya Mas Rehan ngajak Mbak Walida, ngajak Mbak Alda, silahkan dicoba dengan pangsa yang sudah diperhitungkan. Kalau selama ini bisa ikut BMR, karena ya pangsa pasarnya masih, meskipun teman-teman Gen Z, tapi pangsa pasar yang di Japrinya masih mbah-mbahnya, bapak-bapaknya, calon mertuanya, kan seperti itu. Nah, ke depan juga untuk bisa jadi teman-teman ngajinya, teman-teman komunitasnya mulai dilirik, mulai dibikinkan lead marketnya, mulai dibikin funnelingnya. Coba Mas Rehan udah lama ini udah punya lah bank datanya seperti itu, mulai disusun, terus kemudian ditambah-tambahi siapa hari ini para influencer yang terkenal, kata-katanya apa, diambil di TikTok, diambil di Instagram untuk menambah
di situ sehingga lebih menarik, lebih simpel. Karena kalau setahu saya milenial dan Gen Z itu kan paling sebel kalau materi videonya terlalu lama, penjelasannya terlalu panjang. Sekarang ada ChatGPT, cobalah itu materi Dokter Sigit yang satu paragraf itu dibikin jadi satu kalimat tuh jadinya kayak apa ya versi milenial, versi Gen Z-nya kan seperti itu. Itu yang paham. Nah, makanya kemudian saya selalu menawarkan kepada Bapak Ibu, setiap 2 minggu sekali silahkan para admin ini berganti-ganti mengisi sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau minimal sesuai dengan dulunya sesuai dengan yang leader yang diikuti. Kan kita kumpulan dari banyak leader kan ini hari ini kan. Ada yang dari Pak Yanto, ada yang dari Bu Iva, ada yang dari Pak Imam. Ke sini ada yang dari Pak Sulaiman ikut ke sini. Nah itu kan mereka punya ciri khas masing-masing. Nah ini saya harapkan tiap 2 minggu sekali, ayo jangan sambil Bapak Ibu belajar untuk memimpin grup, karena Bapak Ibu nantinya ke depan punya tim yang banyak, yang Bapak Ibu punya kewajiban untuk memimpin mereka. Lah kita di sini dengan 30 orang ini belajar saling memimpin, saling mengingatkan, saling berinteraksi, dan nanti kita akan tahu juga, pola materinya prosumer ini kayaknya bagus nih, bisa diadopsi. Polanya BMR sudah terlalu jadul nih, perlu dievaluasi. Ini ada yang baru, namanya apa? Ini Mas Pras juga bikin untuk yang ini yang lagi hit sekarang itu. Kalau Bapak Ibu bisa nginceng, silahkan diinceng, dipakai di grup-grupnya Pak Supriyadi, pakai pola prospecting by TikTok, Mas Rehan. Itu beliaunya yang 2-3 bulan kemarin turun 60% new IPO-nya. Sekarang sudah kembali pulih 100%. Dulunya itu kurang lebihnya 100-an, dalam satu grupnya itu 100-an new IPO tiap bulan. Terus bulan-bulan kemarin tinggal 30, 40. Ini 2 bulan ini beliaunya sudah lebih dari 100 lagi prospek new IPO-nya. Didapatkan dari TikTok. Nah, di TikTok itu kayak semacam bikin membaca, kayak kalau saya lihat ya, kayak Mas Rehan membaca dari flyer yang dibikin kita plafon rezeki atau apa, dan itu misal Bapak Ibu yang kayak dibikin Farlo itu, Bapak Ibu yang teman-teman, nggak usah Bapak Ibu kan, kalau yang teman-teman kan, teman-teman perlu tahu nih, ternyata nantinya untuk sukses itu ada batas yang harus kita lewati. Nah, kalau teman-teman ingin tahu ini bla bla, bisa DM saya, nanti saya kasih e-booknya ya, e-book itu materi PDF-nya dari Plafon Rezeki kan ada toh. Nah, itulah kasih itu dan sebagainya. Cobalah itu dikreasi. Jadi selain monoton Bapak Ibu ikut di grup ini, Bapak Ibu juga lah mulai apalagi yang Bapak Ibu di sini kan ada banyak pengajar nih. Mungkin banyak pengajar tuh bisa membuat kurikulum sendiri lah, kasarnya seperti itu, dari kumpulan itu. Mungkin tatanan awalnya tidak harus yang Plafon Rezeki terus, mungkin tatanan awalnya langsung yang ngomongin masalah penyesalan hidup atau susahnya mencari pekerjaan, baru ending-endingnya itu bisa Bapak Ibu diolah-alih itu Bapak Ibu bisa ya. Dan kalau memang ragu mencoba, nanti Bapak Ibu susun, terus nanti nama saya bisa diundang, dimasukkan di grupnya Bapak Ibu untuk Pak, saya mau mencoba dengan materi susunannya seperti ini, saya akan menghadirkan Bapak nanti biar untuk membantu evaluasi, itu boleh, silahkan ya. Nanti sekarang yang kalau yang teman-teman cari prospek kalau di WA itu masih tetap stabil, cuman sekarang lagi ada pengetatan to blokir itu kalau jenuh, dan sekarang yang lagi longgar itu di TikTok itu. Kalau di IG agak kesulitan, apalagi kalau Bapak Ibu yang dalam tanda kutip faktor usia itu, kalau ke IG nanti masih kesulitan. Itu yang sekarang lagi rame dan lagi diberikan sama teman-teman itu di TikTok.
Itu mungkin dari belakangnya Pak Dahono mungkin satu orang lagi, nanti satu orang lagi kita tutup karena sudah jam 9, kita sambung di lain hari ya. Ya, Siapa Pak. di belakangnya Pak Dahono? Saya, Pak. Monggo Bu Yanti. Ya, Pak. Makasih. Saya dari grup 234 memasukkan 21. Yang keluar 10, Pak. Terus dari grup 235 masuk 21, keluar 2, masih ada 19. Keluarnya itu memang bermacam-macam alasan. Ada yang mengatakan sudah banyak grup, terus ada lagi yang mengatakan tidak bisa aktif dalam mengikuti materi, begitu. Dan ada lagi yang memang langsung menghilang, mungkin karena kekurangan saya dalam menjapri mereka. Kemudian yang saya rasakan di grup Gosikde, di 03 Gosikde ini adalah saya merasa tetap bersemangat, semangat saya terjaga atau saya merasa tetap berada di atas rel. Dan juga merasa tetap termotivasi, Pak. Halo, Pak. Ya. Dan tetap yang penting saya semangatnya terpelihara. Dan juga ada progres. Saya sekarang merasa mudah dalam mencari prospek. Setiap minggu itu ya dalam satu periode kan 2 minggu itu saya dapatkan kurang lebih itu 20 atau naik sedikit, tapi yang efektif itu cuma sekitar separuh karena saya merasa paruh waktu dengan pekerjaan saya di kuadran kiri, Pak. Itu harapan saya di sini saya tetap bisa naik progresnya dan saya semoga bisa membawa teman di Sikde yang akan datang di November besok. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan bisa terrealisasi harapannya, Bu. Amin. Nanti. Mohon maaf Bu Yanti. Bu Yanti non-Muslim ya? Gimana? Bu Yanti non-Muslim? Ya. Apa? Kristen, Katolik? Katolik, Pak. Katolik. Aktif di gereja, Bu? Iya. Ini Bu, maksud saya gini, mohon maaf ya, saya sharing tidak membahas masalah keyakinannya, tapi ya, gini, saya ada insight yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk Bu Yanti ya. Ini saya dapatkan dari beberapa leader di luar grup kita, di luar Dibaca. Cuman saya sering sharing, terutama teman-teman leader yang dari Medan. Kebetulan mayoritas non-Muslim. Saya pernah ngobrol-ngobrol lah istilahnya itu. Bagaimana tips-tipsnya mereka bisa bertumbuh, berkembang terkait bisnisnya ya. Nah, yang pertama yang perlu kita sikapi positif adalah bahwasanya yang non-Muslim itu di Indonesia itu merasa minoritas, ya kan? Ya. Kalau minoritas tuh kompak-kompak orangnya gitu loh. Biasanya kompak-kompak orangnya itu kompak-kompak. Baik kalau kita lihat kadang di suatu desa, terus di suatu desa itu ada satu kampung yang non-Muslim semua, yang Katolik-Katolik semua atau yang Kristen semua, biasanya kelihatan banget kekentalan kekeluargaannya. Nah, itu dalam hal arti positif bisnis menurut yang saya pelajari ini, ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi sedikit tambahan informasi untuk Bu Yanti. Itu mereka
dengan adanya kekentalan kekeluargaan sehingga mereka seringkali mengadakan acara-acara keluarga, entah itu apa Pak istilahnya selamatan, apa makan-makan bareng atau apa istilahnya, seringkali mengadakan acara bareng-bareng. Nah, di sanalah peran serta, kalau saya kemarin bisa tanya-tanya itu selalu memberikan suntikan informasi terkait bisnis MB. Kalau butuh bisnisnya yang kira-kira belum masuk, biasanya produk. Biasanya makan-makan nih, makan terus kemudian kayak biasanya terus bikin sate gulai banyak, makan-makannya yang berlemak itu akhirnya mereka yang informasinya ya ini mereka sedia daily sama biasanya bawa apa itu salmon. Ya. Ya awal-awal kayak dibagi-bagikan, nggak apa-apa makan lemak-lemak ini, saya ada produk nih bagus, produk Amerika punya, ada sertifikatnya. Ini Bapak kalau ada yang kelihatan orangnya kaya, sudah overweight, terus kemudian kok agak ragu-ragu makan gulenya itu, nggak apa-apa makan, nanti habis tak kasih. Ini untuk ini. Nah, jadi model-model pendekatan kekeluargaan kayak gitu yang akhirnya nanti bisa. Jadi produk dulu tapi tanpa harus promosi. Masuk produk tapi promosi itu lebih ke ya tak kasih biar nanti terus kalau ada jemaatnya waktu minggu-minggu ke gereja, terus kemudian kalau ada yang jalannya agak tertatih-tatih atau ada yang ngeluh asam urat atau apa, itu bawa salmon. Dikasih aja Pak kemarin waktu pertemuan. Waktu pertemuan ada teman yang jalannya itu agak apa ya, enggak tegak gitu. Itu seringkali istilahnya teman yang kemarin saya koordinasi, saya sharing-sharing di Medan itu ya itu. Kita harus membuka telinga lebar-lebar Pak Kosin. Untuk itu kan kita yang non muslim itu kan orang minoritas, dan ya akhirnya kan biasanya kan akrab banget. Nah dari akrab itu kita tahu mereka, ya sudahlah awal-awal kita kasih nanti kalau sudah tahu manfaatnya gampang mereka mendigolak-balik. Ketika mereka sudah mau beli baru kita akan ngomong, jangan hanya beli rugi, ayo sekalian ikut bisnisnya. Nah, mereka bertumbuh rata-rata dari seperti itu, pelan-pelan memang. Dan di awal-awal sebelum kita menemukan titik tumbuh kepada komunitas itu memang sulit, tapi nanti begitu ketemu istilah titik itu ya, orang yang bisa serap dengan kita itu mudah, gampang. Itu informasinya ya, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan karena kan mereka akan kemana-mana, acara-acara keluarga kental banget, bikin kental banget, terus acara-acara ke gerejanya juga banget. Itu kan itu momentum itu bisa dimanfaatkan. Kita seakan-akan meskipun kita mungkin orang yang paling secara ekonomi belum mampu di komunitas itu, nggak apa-apa kita kasar, yuk saya nyumbang ini, yuk saya nyumbang anunya ini, oh ini makan-makan ya, oh iya saya nyumbang anunya apa itu LOC-nya ya nanti untuk biar mudah. Saya kebetulan kemarin ada kiriman dari teman, katanya produk bagus, kita coba bareng-bareng ya. Kita nggak perlu menyebut MW-nya, nggak perlu menyebut nama produknya, tapi lebih ke pendekatannya, lebih ke pendekatan sesuatu hal kemanfaatan produk. Iya Pak, terima kasih. Ya, itu bisa dimanfaatkan karena kan gini, setahu saya kalau yang non muslim biasanya yang Kristen Katolik itu sesuatu hal kedisiplinan, kebersihan itu benar-benar kompak dijaga, terus kemudian kesehatan saling mengingatkan itu kan kenal banget. Kalau di kita yang muslim karena mayoritas orangnya banyak, jadi mungkin juga seperti itu, tapi kan tidak teratur karena jamaahnya yang sudah besar, itu kan teratur itu kan kadang-kala dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya Bu Yanti, apa yang hari ini nanti November punya lebih banyak IPO, itu tadi salah satu membawa tim ke SID itu jangan hanya dibatasi untuk yang sudah IPO. Iya. Belum join, gini, Pak Yanto itu hadir di SID seminar ya, itu belum join. Bulan Juli beliaunya belum join. Kemudian baru hadir setelah SID itulah seminar lah, leadership seminar di sebelah, baru pulangnya itu yang tanya bukan saya, yang tanya Dr. Sigit.
Kira-kira gimana Pak Yanto, srek nggak dengan acara itu? Kalau srek monggo join, kalau nggak srek nggak apa-apa. Itu Pak Yanto beserta dua temennya. Dan baru saya follow up itu kurang lebihnya 1 bulan. Waktu itu ikut seminarnya bulan Juli kalau nggak salah. Baru beliaunya itu daftar November kalau nggak salah. Daftar November itu pun harus jual sesuatu itu katanya Pak Yanto. Karena memang pada waktu itu beliaunya jualan pulsa dan pulsa lagi marak-maraknya WA itu pindah ke internet, pulsa itu sudah tidak laku kan. Tetapi dari situlah kita punya inspirasi. Inspirasinya apa? Pak Yanto dulu waktu jualan pulsa, itu kan dulu kalau kita beli pulsa itu kan selalu nyatet ya nomor WA, nomor HP kita ya, di Google ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ini sekarang ini yang sudah mulai kehabisan nomor WA, coba diingat-ingat deh keluarganya Bapak Ibu, ponakannya, temannya, atau tetangganya Bapak Ibu, atau jalur lewatnya Bapak Ibu, pernah ada dulu Bapak Ibu ingat pernah beli pulsa yang harus nulis nomor WA-nya. Dan silahkan dicek. Counter itu sekarang masih buka atau enggak? Atau yang punyanya, ya kalau itu punyanya keluarga atau familinya Bapak Ibu masih buka atau enggak? Kalau sudah tutup, coba dihubungi, ditanya. Buku yang untuk nulis nomor pulsa dulu masih adakah? Ditanya, kalau ada silahkan dibeli. Daripada nganggur sini tak belinya 5.000 apa 10.000, beli. Itu kalau full book, kalau satu buku itu udah berapa ribu nomor WA itu dicapai satu-satu. Itu inspirasi itu kita bisa dapatkan dari Pak Yanto yang melakukan itu, karena Pak Yanto dulu penjual pulsa. Terus kemudian ketika kita sudah join di Bisnis MB, dia tinggal menghubungi lagi nama-nama itu ya banyak sih yang enggak ada WA-nya. Tapi kan daripada kita juga selama ini sulit, ya kan? Apa salahnya kan? Saya dulu mengerjakan awal-awal juga itu ketika ke Jember itu, kalau jalan itu kan semua toko salon atau apa itu kan ada mencantumkan nomor WA. Saya tulis semua Ibu. Kalau ke sawah itu tak tulis yang itu Jabi ajak kenalan. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat-ingat dulu awal-awal beli pulsa yang harus nulis itu di daerah mana aja, atau ingat-ingat familinya, temannya atau apa pernah jualan pulsa dengan sistem seperti itu. Silahkan dicari, ditelusuri buku pembelian itu. Buku kalau kita beli pulsa itu kan bisa nulis. Coba itu dicari, siapa tahu masih dapat ya separuh-separuh kemakan tikus, separuh-separuh kemakan ayam, enggak apa-apa lah. Tapi yang paling itu bisa membantu kita nantinya ya. Iseng-iseng, syukur-syukur bisa dapat 3 buku, 4 buku, wah keren itu. Nah, karena itu sudah sangat membantu. Kalau lagi iseng-iseng mentok kita nggak dapat grup WA, kita dapat grup WA terus mentok satu grup ada beberapa teman-teman yang sesama IBO di situ, ya sudahlah kita ada data dari itu sana. Terima kasih sekali lagi Bu Yanti sharingnya, dan mudah-mudahan tambahan itu bisa dapat menjadi tambahan informasi. Dan ini karena sudah jam 9 ya Bapak Ibu, kita akhiri. Nanti silahkan kita tunggu di grup, dan jika ada temennya di grup GoSide yang malam hari ini belum bisa hadir karena memang tidak saya kirim Jabri undangan linknya, silahkan diingatkan lagi, silahkan mengerjakan PR-nya, nanti saya kasih link. Dan untuk Agustus Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu timnya yang kepingin ikut grup GoSide, silahkan, boleh, dengan syarat ketentuannya tetap berlaku ya, harus punya tiket SID, walaupun kalau sekarang kan sudah enggak EP ya, enggak apa-apa, harus punya tiket SID. Nah, untuk yang baru masuk Agustus, komitmennya setiap 2 minggu sekali tetap harus berkomitmen sanggup memasukkan 20 prospek. Nah, untuk yang bulan ini dan bulan sejak April kemarin sudah ikut di grup GoSide, nanti di Agustus boleh memasukkan minimal 10 prospek.
dari prospek pribadinya. Jika prospeknya harus membantu tim di bawahnya, maka diupayakan lebih, ya. Dan ini kembali kepada yang tadi saya sampaikan. Tolong 3 bulan ke depan keluarkan segala daya kemampuannya Bapak Ibu. Biar nanti waktu di November kita evaluasinya enak. Artinya evaluasinya enak itu istilahnya bisa, Pak, saya sudah mengerjakan bisnis MW ini berdarah-darah. Nah, istilahnya seperti itu. Tetapi sampai November kita belum bertumbuh. Di mana ini yang perlu harus dikoreksi. Karena kalau tidak seperti itu, yang jelas nanti koreksinya tetap ya hanya seputar 3 langkah itu. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu sudah benar-benar darah mengerjakan bisnis ini terus kemudian November tidak bertumbuh, nanti berarti ada sesuatu hal lain yang kemudian harus kita pecahkan, ya. Dan kalaupun toh sudah seperti itu, nanti kalau sudah maksimal kemampuan otot-otot kemampuannya dikeluarkan semua sampai November, nanti apa yang terjadi pasca November, Bapak Ibu akan semakin mudah mengerjakan bisnis ini. Bapak Ibu yang mulai sibuk, Bapak Ibu yang punya aktivitas apapun, nanti akan mudah. Kita itu kesulitan membagi waktu, kesulitan karena kan belum belajar disiplin. Seperti saya katakan di awal tadi ya, kita kalau istilahnya hari yang saya share di grup, sehari minum 8 gelas per hari, jalan kaki atau olahraga minimal 30 menit, itu kita akan sulit melakukan. Alasannya yang pagi bangun jam 3, jam 4 sudah langsung bikin makanan dan lain sebagainya, yang itu akan. Tapi kalau itu kita paksakan, kita harus alokasikan waktu, nanti nggak usah lama-lama, 21 hari itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang mudah. Ya, karena sesuatu itu sudah terschedule. Kita tidak lagi berlama-lama di scrolling TikTok, scrolling IG, scrolling Facebook atau scrolling grup, tapi kita sudah ada maintenance waktunya. Dan itu akan otomatis, dan itu akan semakin efisien. Kita akan belajar bekerja seefisiennya para orang-orang kaya sekarang, kayak Sandiaga Uno. Kayaannya sekarang sudah 10 triliun. Perusahaannya sudah banyak, masih punya waktu jadi menteri sana kemari. Erick Thohir, kekayaannya sudah 4 triliun, masih mampu ngurusi perusahaan-perusahaan, punya perusahaan banyak, masih mampu jadi ketua PSSI, masih. Karena apa? Jamnya efektif, efisien. Tidak banyak lamun, tidak banyak scrolling, tapi berpikir kita juga bisa seperti itu. Tadi sudah disampaikan dari teman-teman tadi di awal-awal. Dulu awal-awal kayak Bu Ovi dan lain sebagainya. Awal-awal kita cari 20 orang itu ngos-ngosan, tapi setelah kebiasaan ototnya terbentuk, sekarang itu cuman di hari Minggu sehari aja saya sudah dapat. Yang lainnya saya masih sibuk di sini, kan seperti itu. Nah, ini masih ke depan ini saya harapkan Bapak Ibu akan semakin optimal. Ayo ototnya dibentuk, kuatkan, nanti pasca November Bapak Ibu akan semakin mudah menjalankan bisnis ini. Semakin tahu bentuknya. Kalau kemarin kita masih cari prospek sambil memasak air, tahu-tahu gosong, ya kan? Bikinkan kopi suaminya, tahu-tahu malah nggak jadi kopinya. Kan? Tetapi kalau kita semakin melatih disiplin itu, nanti kita sambil apapun, ya kayak saya sekarang banyak nganggur sambil ngomong anak, sambil ya saya belajar juga memandikan, belajar juga untuk kemudian nyuapin, belajar, tapi alhamdulillah masih punya waktu. Dulunya kayak nggak kebayang
ya begini banget ya repotnya kalau punya anak itu. Saya ketika saya bisa mensyukuri bahwasanya saya punya momongan itu menunggunya lama loh. Masa ketika sekarang itu saya punya momongan terus kemudian hanya karena ingin menemani terus kemudian saya nggak sempat untuk Zoom, nggak sempat untuk membangun bisnis. Ini kan juga menjadi sesuatu, berarti yang salah adalah saya. Tapi ketika kemudian saya banyak belajar dari Pak Anton tuh mendampingi 2 putrinya hafalan, anaknya yang sekarang SD sudah hafal 17 juz. Terus Pak Anton juga tiap pagi tiap hari masih bisa murojah menjaga hafalannya 3 juz, bangunnya jam 3, terus kemudian menghafal, terus kemudian memimpin grup. Di grupnya Pak Anton tuh dari para leader-leader yang lain, grupnya WA Pak Anton tuh paling banyak. Masih sempat nulis, masih sempat produksi buku. Itu luar biasa sekali. Ternyata kalau saya amati semuanya berawal dari kebiasaan yang dipaksa. Kalau kebiasaan yang dipaksa akhirnya menjadi terbiasa. Oke, itu Bapak Ibu malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa membawa manfaat. Kedepannya bisnis kita semakin tumbuh dan bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.